Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 12. Mulai ayat 41 sampai 48. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur hari ini boleh merenungkan sabda Tuhan. Berbicara, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah firman Tuhan. Kata Petrus, Tuhan, kepada kamikah engkau tujukan perumpamaan itu atau kepada semua orang juga? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan mereka jatah makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Namun apabila hamba itu berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Namun hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam hatinya. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, para anak dan para muda. Tuhan Yesus mengajari kita tentang banyak hal dalam kehidupan ini. Bacaan sebelumnya mengajari kita untuk menjadi hamba yang setia, yang menanti tuannya dengan kesabaran. Bagaimana kita mengisi penantian itu akan tercermin dari apakah yang akan kita kerjakan di dalam masa penantian itu. Inilah yang disampaikan oleh bacaan Alkitab hari ini. Sahabat Kristus, dalam banyak penantian kita sering dibelokkan oleh berbagai godaan dan gangguan sesaat. Gangguan itu dapat berupa tawaran, keinginan manusiawi yang disodorkan agar kita memperoleh keinginan duniawi yang sementara itu sifatnya. Lalu mata kita pejamkan untuk menghindar dari arah penantian yang mula-mula, yang sudah mulai tak menjadi fokus utama kita. Akibatnya banyak orang yang lalu terjerumus dan tenggelam pada penyelewengan atau pelanggaran, bahkan kejahatan. Atau juga masa penantian sering diganggu oleh berbagai tantangan dan halangan dan cobaan yang memancing hawa nafsu untuk meluap. Lalu pada saat itu arah dan tujuan kita lalu digeser. Bahkan kaki kita tidak lagi kita letakkan di jalan penantian yang mula-mula. Amarah, kesedihan, kekecewaan karena perlakuan buruk yang aneh dari sekitar atau sakit penyakit mungkin pun kehilangan atau karena berbagai macam persoalan, entah itu rumah tangga, ekonomi dan sebagainya. Itu semua sekali lagi dapat menggeser fokus penantian dan menggantikannya dengan membiarkan hidup berantakan karena pikiran dan hati yang dipenuhi oleh amarah, kekecewaan, dan kesedihan tadi. Nah sahabat Kristus, hari ini lewat firman Tuhan kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan. Ketika kita fokus pada Sang Tuan di tengah berbagai macam peristiwa dan godaan tadi, maka hati, mata, kaki kita menjadi kuat dengan itu semua. Karena apa? Karena segala usaha dan
ketekunan untuk menjadi kuat di tengah-tengah berbagai macam tantangan tadi ada dalam pengharapan akan berjumpa dengan Sang Tuhan. Itu semua telah melahirkan kemudian sukacita dan kekuatan. Sukacita dan kekuatan itu bagi sang hamba bukan terjadi nanti. Bahkan bisa terjadi pada masa penantian itu sekalipun di tengah-tengah tantangan-tantangan itu. Kekuatan dan sukacita itu bagi seorang hamba yang telah mengenal Sang Tuhan, yang kasihnya sungguh amat besar, dipegang teguh, dan tak mau diusik oleh berbagai macam godaan dan tantangan itu tadi. Mungkin sang hamba boleh atau bisa saja merasakan kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan. Namun bagi hamba yang setia, yang mengenal Tuhannya, semua itu tidak boleh dibiarkannya berlama-lama menguasai dirinya. Dengan kuasa kasih Sang Tuhan yang selama ini dikasihinya pula, ia akan disadarkan bahwa segala macam tantangan dan godaan itu segera ia tinggalkan atau ia tanggalkan. Nah sahabat, kekuatan dan kemampuannya memegang bagai diuji terus-menerus oleh pengalaman-pengalaman atau oleh gangguan dan tantangan itu tadi. Lalu sang hamba menjadi terlatih untuk peka pada kehendak Sang Tuhan saja. Nah, lalu kemudian di sanalah lalu lahir para hamba yang dikasihi Tuannya. Karena perjuangan terbesar telah dilalui, yakni menjadi pemimpin atas segala nafsu dan godaan atas dirinya sendiri maupun yang datang dari luar. Dari dirinya sendiri maupun yang datang dari luar. Merekalah ini para hamba yang sangat dikasihi oleh Tuannya itu. Yang kelak ketika Tuannya datang, Tuhan itu malah akan melayaninya. Nah sahabat Kristus, marilah kita tetap dan terus menjadi hamba yang setia dan dikasihi Allah. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu terus untuk membuat kami tetap teguh dan bertahan sampai akhir hidup kami, mulai saat ini dan seterusnya, menjadi hamba yang tetap setia kepada Engkau. Kami percaya bahwa kasih-Mu sudah ada sejak kemarin dan saat ini pun, bahkan sampai yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, inilah kami, terus tuntunlah kami ya Bapa di jalan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas segala kasih. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.